Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara podcast. Kebetulan kita ini di tengah sawah, kita berbincang-bincang santai dengan salah satu ketua kelompok tani. Ya, kita berada di desa Jembatan Kembar, Timur. Jembatan Kembar Timur. Ya. Jembatan Kembar Timur yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini siang hari ini saya bersama Bapak Ketua Kelompok nanti akan memperkenalkan diri, dan kebetulan juga di kelompok ini ada salah satu program yang digelontorkan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melalui Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak, ini kemarin kan saya dapat laporan ini di kelompoknya Bapak. Kebetulan dilaporkan sama PUPT-nya. Kenal PUPT-nya Pak ya? Kenal ya, Pak Rizal. Itu mengirimkan informasi. Kemarin Bapak udah ubin ya? Iya. Ubinnya berapa dapatnya Pak? Kemarin itu dapatnya 6 kilo. 6 kilo Iya, ubinannya. Kalau dikonversi ke jadi berapa ton ya? Kalau tidak salah itu 9,6 ya. 9,6 ton. Oh, luar biasa, sangat fantastis. Oh iya, mohon maaf lupa kita perkenalkan dulu. Saya saking semangatnya karena mengirimkan informasi yang kemarin itu dapat 9,6 ton. Wah, ini langsung kita siang ini berada di Lembar. Nih, perkenalkan dulu ini Pak, biar petani seluruh Indonesia tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadris ya. Saya kebetulan sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Makmur yang berada di Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, Pak Sadris, ini nama kelompok tadi apa? Karya Makmur. Karya Makmur ya. Mohon maaf, Karya Makmur ya Pak ya. Ya, Karya Makmur ini tahun kemarin dapat alokasi 25 hektar. 25 hektar Pak ya. 25 hektar dari program yang namanya budidaya tanaman sehat. Nah, di program itu ada bantuannya benih. Benih yang apa namanya? Yang bersertifikat varietas unggul baru. Terus yang kedua ada dapat pestisida nabati Pak ya, pestisida nabati, terus ada pestisida biologi, ada pembenah tanahnya. Nah, nanti ada yang namanya pupuk hayatinya juga. Ini digunakan untuk seed treatment. Kita pernah praktik langsung Pak ya, seed treatmentnya. Nah, ini alhamdulillah. Bapak boleh cerita Pak, seperti apa yang apa namanya perkembangan tanaman Bapak di lahan. Nah, Bapak ceritakan mulai dari seed treatmentnya seperti apa perbedaannya dengan tahun-tahun kemarin. Apakah tahun kemarin Bapak seed treatment atau enggak? Ya, silahkan Bapak. Maksudnya ini cara penggunaannya. Cara penggunaan dari awal ini ada pupuk hayatinya ini. Biasanya digunakan untuk seed treatment. Bapak seed treatment kemarin? Pertama-tama kami itu memilih bibit dengan bibit yang unggul itu dengan cara merendam. Merendam dengan menggunakan larutan garam. Setelah itu ditiris ya, terus diangkat. Berarti yang bernas. Bernas itu yang bagus kan? Yang bagus yang sudah diseleksi, baru direndam lagi menggunakan pupuk hayatinya. Nah, itu. Nah, Bapak udah pas Bapak sebar apa namanya di persemaian itu gimana pertumbuhannya, cepat atau bagaimana? Cepat sekali. Cepat sekali ya. Wah, luar biasa sekali ya. Enggak kayak yang kalau biasa kan Bapak hanya ngerendam biasa. Nah, berarti ada perbedaannya Pak. Ada perbedaan. Lebih cepat yang menggunakan metode seed treatmentnya menggunakan pupuk hayatinya, memacu pertumbuhan, istilahnya pemecahan ya untuk siap keluar akarnya. Nah, itu yang seed treatment. Terus untuk terkait dengan apa namanya hama penyakitnya gimana Pak? Oh, kalau hamanya itu kan kita gunakan pestor itu kan? Pestor pupuk pupuk nabatinya, pestisida nabati. Pestor. Nah, terus selain itu yang untuk misalnya di sini kalau hanya penyakitnya itu kita gunakan Prima Deco itu. Prima Deco. Berarti semuanya udah dipakai Pak ya? Sudah. Nah, berarti enggak. Bagaimana Pak dengan tahun kemarin? Apakah ada perbedaan dari segi penyakitnya atau gimana? Mula-mula dulu kan kami menyemprotnya itu kebanyakan gunakan kimia kan? Pestisida kimia sintetis. Kalau ini saya gunakan 100%
tidak menggunakan kimia. 100% nih teman-teman petani nih. Ini Dem Arya ini salah satu tujuannya itu memberikan edukasi kepada petani, memberikan contoh bahwa berbudidaya tanaman itu harus yang sehat. Iya. Nah, kita kan tidak hanya menyampaikan oh ini ya. Nah, jadi dari Direktorat Perlindungan itu memberikan contoh bahwa berbudidaya tanaman sehat itu bisa meningkatkan produksi. Ini buktinya Iya. ya, Pak. Bapak 100% tidak menggunakan Kalau untuk pestisida kimia, iya, tapi betul. kalau yang pupuknya Pupuknya itu semuanya ya. 100%, 100%. saya kurangi jadi 50%. woi, ada 50-50 ya teman-teman petani seluruh Indonesia mengurangi lagi. Pertama pestisida kimia 100% tidak. Terus pupuknya 50% dikurangi, Iya. berarti 50%. Nah, itu luar biasa Pak ya. Saya memupuknya itu cuma 1 kali itu. Satu Biasanya kali. 2 kali. Terus pertumbuhannya nggak terganggu? Ini tidak. Wah, ini Malah bulir padi itu malah semakin bagus dia. Semakin bagus. Iya. Nah, terisi semua lah. terus Bapak kenapa? Nah, ini kita terkait dengan budidaya taman sehat ini. Setelah Bapak ngelihat yang hasil demplot, ini anggaplah kita demplot ya, Iya. demplot skala luas 25 hektar. Itu bagaimana Bapak tanggapannya? Oh, kami sangat berharap sekali mendapat bimbingan lah. Bimbingan lagi ya. Ya karena tahun ini nggak boleh double ya, nggak boleh ada program lagi ya. Minimal itu bimbingan cara-cara membuat cara membuat pupuk. ya, yang kemarin yang diberikan ya, lah, pestisida nabatinya. Oke. Pestisida nabati yang Bapak dapatkan itu Bapak bisa buat. Yang kemarin yang kayak dikasih sama pemerintah itu, yang Prima Deco, Bapak juga bisa kembangin. Iya. Kita ada di laboratorium. Nah, kalau Bapak misalnya mau ngembangin itu, kita kasih starternya namanya Pak, biangnya, Iya. tinggal Bapak kembangin. Terus apa lagi? Komposnya, triko komposnya, kita bisa buat asam humatnya di sini juga. Iya. Nah, ini kan, ini juga petani seluruh Indonesia kita juga mau praktik cara pembuatan kompos yang ada trikodermanya. Nah, ini di sini sekarang potensi sekali banyak ternak. Nah, ini sebagai apa namanya peluang kita di kelompok ini untuk terus berlanjut. Berarti ada keberlanjutan Pak ya? Iya, harapannya mudah-mudahan seperti itu ya. Harapannya seperti gitu. Karena Bapak sudah melihat ya, Bapak Iya. sudah melihat hasilnya, bahwa pestisida kimia dikurangin, pupuk 50%. Iya. Berarti Akhirnya mengurangi biaya produksi, jadi meningkatkan hasil samping itu dan mengurangi biaya produksi. Nah, mantap. Ini biaya produksi berkurang, berarti selain budidaya tanaman sehat, ada manfaat yang terselubung, yaitu kantong yang sehat. Iya. Gimana, Iya, benar nggak Pak? Benar, betul. Terus yang hasil ubinan dapat 9 ton, yang tahun kemarin dapat berapa Pak? Kalau nggak salah itu 7 sekian lah. 7 sekian Iya. yang pada MT yang sama Iya, ya? sama. Nah, karena, Musim tanam kedua juga. Karena kita harus dibandingkan itu yang MT, misalnya ini kan musim tanam 2, Iya. berarti musim yang kita bandingkan pada musim tanam kedua juga. Nah, musim tanam kedua kemarin dapat 7 ton ubinannya. Nah, alhamdulillah, berarti ada peningkatan 2,6 ton. Ini nggak main-main Pak. Iya. Luar biasa sekali ini petani seluruh Indonesia. Bapak, apa namanya, kalau dari kami, dari harapan kami, Bapak harus lanjutkan itu Pak. Iya. Nah, lanjutkan itu. Insya Allah. Insya Allah dilanjutkan Pak ya. Potensi sudah ada, Bapak mau kembangin. Insya Allah nanti kan kita BIMTEK akan kita ajarkan. Tadi kita juga di kelompok tani, kita belajar membuat biosaka. Terus ini sedang berlangsung pembuatan triko kompos, dan lanjut nanti kita membuat asam humat, asam amino, asam amino, terus nanti lanjut ke PGPR. Ini banyaknya. Jadi di kelompok ini ada keberlanjutannya. Insya Allah. Nah, Terima kasih sekali kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dan BPTP NTB atas semua bantuan yang kami terima. Nah, oke, terima kasih Pak. Dan harapan kita, Dan harapan saya agar berlanjutan Pak ya. berlanjut kegiatan-kegiatan seperti ini. Berarti kita harus ikat janji nih Pak, biar apa namanya disaksikan oleh petani seluruh Indonesia, ada bentuk keberlanjutan. Oke Pak, kita janji akan ada keberlanjutan. Kami siap memfasilitasi dalam bentuk bimbingan teknis, mengajarkan Bapak terkait dengan apa yang dibutuhkan
dalam berbudidaya tanaman sehat. Seperti bantuan kemarin itu, apa produk-produknya akan bisa kita hasilkan. Nah, seperti itu. Oke, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Petani seluruh Indonesia, mungkin itu saja sedikit cerita kita dari Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dan di belakang kita juga sedang panen. Ini sedang panen, alhamdulillah. Ini areal yang kena dari budidaya tanaman sehat. Ini sudah panen, dan petani kita istilahnya kita senang sekali melihat petani berhasil, melihat petani sukses dengan sistem berbudidaya tanaman sehat untuk mengurangi cost, karena kita tahu Pak ya, pupuk sekarang alokasinya kurang, terus harganya kalau harganya ya memang stabil Pak ya, tapi stabil. Alokasinya yang mulai kurang. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.